Saya Agus Murdiatno, Internal Audit, Chief Audit Eksekutif. Saya betul-betul tahu itu positif setelah keluar hasil swab test itu tanggal 25 Maret. Ya, tapi sebelum itu, kalau kita lihat gejalanya itu tanggal 14 Maret itu sudah terasa gejalanya, itu demam tinggi, 39,8 derajat, hampir 40 derajat. Ya, jadi itu pas hari Minggu. Jadi hari Seninnya saya periksa ke rumah sakit. Tapi di rumah sakit cuman dikasih obat flu, dikasih obat turun panas sama paracetamol. Sudah sampai tidak bisa merasakan lidah saya udah kehilangan, udah mati rasa, nggak bisa ngerasain panas sama dingin. Jadi makanan panas pun tidak terasa apa-apa, biasa aja gitu ya. Nah itu benar-benar yang saya udah rasa saya sangat yakin karena udah baca juga, jadi yakin banget ini COVID. Nah karena kondisi udah lemes, jadi Rabu pagi itu saya dijemput ambulan RSPP. Jadi ini saya terima kasih banget ke dokter di Persero, dokter Santi, ya beliau yang benar-benar membantu saya untuk mendapatkan kamar rumah sakit dan juga mengerin semuanya. Nah, mungkin yang paling parah itu di buku jari di bawah kuku. Ini kebetulan saya kena di tangan, ini masih ada bekasnya sekarang. Itu kayak ada pembekuan darah, jadi hitam-hitam di sini. Nah, waktu saya diskusi dengan beberapa kawan, kata mereka sebenarnya yang membuat orang banyak meninggal itu karena pembekuan darahnya, termasuk pembekuan darah yang di paru-paru. Jadi ini virus, bukan virus main-main, ini luar biasa dampaknya. Rasanya saya sehat, masih bisa jalan misalnya gitu. Waktu saya diangkut ke rumah sakit pakai ambulans, saya masih bisa jalan, ya. Tapi nafasnya udah pendek-pendek. Kemudian yang lebih parah lagi, ngangkat gelas aja saya udah nggak kuat. Tangan satu udah nggak kuat. Jadi kalau ngangkat gelas itu mesti pegang tangan dua. Kemudian begitu didekatkan ke mulut, ini kepala itu nggak mau turun. Jadi harus ini dipaksakan naik ke atas. Pertamina ini luar biasa. Jadi dari awal dari awal saya bergejala gini, istri saya yang komunikasi dengan dokter kantor. Tadi saya bilang Dokter Santi Indrawati. Jadi terima kasih banyak ke beliau. Itu sampai malam-malam, tengah malam pun beliau layanin konsultasinya. Jadi sampai yang tadi nyariin ambulan, nyariin kamar dan sebagainya. Jadi beliau semua ngatur tuh. Saya dirawat di RSPP, itu saya bilang sangat-sangat profesional. Saya lihat perawat-perawatnya juga jago-jago. Jadi mereka sangat paham lah, mesti ngapain. Terus gejala-gejala yang saya alamin itu mereka rupanya walaupun ini baru, mereka sudah cukup paham. Untuk ke kantor, kadang-kadang yang terjadi adalah di kantor itu kita agak terlena. Karena kita ada di sebelah-sebelah, kita udah kenal semua orang, jadi kita suka kontrol kita terhadap protokol COVID itu berkurang. Jadi jangan lakukan itu, karena sudah terbukti bahwa testing pun belum tentu 100% efektif, ya. Jadi orang sudah di rapid test, itu bisa aja di rapid test tapi ternyata false negatif. Jadi pada saat masuk ke kantor ternyata sebetulnya positif.